Film Tanah Air mendapat apresiasi di kancah internasional di ajang festival film paling bergengsi di dunia, Festival Film Cannes. Lewat film pendek berjudul Perenjak in the Year of Monkey, film ini mampu mencuri perhatian juri dan dinobatkan sebagai film terbaik dalam program Semaine della Kritik di ajang festival film tersebut. Tunggu. Aku tenan pengen njaluk tulung kowe. Aku lagi butuh duit tenan, dan iso ngenteni suwe. Ki aku duwe korek. Sak batang regane 10.000. Film dengan durasi 12 menitan, garapan sutradara muda asal Yogyakarta, Fregas Banuteja tersebut menjadi film pertama sinias Indonesia yang mampu meraih kemenangan di Cannes. Yes, sebuah kebanggaan bisa menghadirkan Perenjak, siapa saja di balik layar itu. Dan telah hadir bersama kami sang sutradara, DOP, dan aktor aktrisnya. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Ada Regas di sini, ada Rosa di sini, ada Yodi dan juga ada Ersya sebagai Director of Photography ya. Ini dia, membanggakan nama Indonesia. Sebelumnya congratulations dulu loh. Ya ampun, kita bangga sekali sebagai warga Indonesia bisa ada anak bangsa di berkompetisi gitu ya di ajang internasional. Regas sendiri gimana sih bisa awalnya membuat film yang mungkin kalau ditayangkan di Indonesia bisa jadi cukup kontroversial dan mungkin nggak bisa ditayangkan secara sembarangan begitu? Asal mulanya dari teman saya gitu. Dia bercerita, Gas, dulu waktu saya SD, saya itu pernah ke alun-alun Kidul, Jogja, di alun-alun selatan. Dan bertemu seorang penjual wedang ronde gitu, penjual minuman hangat gitu. Nah, si ibu penjual wedang ronde ini menjual korek api dengan harga Rp1.000 satu batangnya. Saya tanya, buat apa itu korek api gitu? Ya dengan korek api tersebut saya bisa melihat salah satu bagian tubuhnya gitu. Oh begitu ya? Lalu sekarang masih ada? Oh sekarang udah nggak ada. Nah cerita dari teman saya ini membuat saya rasanya kok ada ya seorang wanita yang mau menjual korek api tersebut. Sehingga saya rasa perlu saya tuangkan dalam bentuk film. Akhirnya bulan Februari kemarin kami putuskan ada waktu libur seminggu kita bikin film ini di Jogja. Waktu libur seminggu ini masa kalian semua masih pada kuliah atau gimana? Kalau saya bekerja, kalau teman-teman ada yang kuliah, ada yang bekerja. Oke. Gitu. Dan syuting cuma 2 hari. Cuma 2 hari syuting. Terus habis itu kita editing seminggu dan kemudian melihat di website kan, oh deadline tinggal sebentar lagi nih. Kita submit aja. Disubmit, 1 bulan kemudian dikabarin kalau film kita lolos kompetisi di sana. Wow, jadi dalam jangka waktu yang sangat singkat ya? Singkat sekali. Oke. Terus pemilihan aktor, aktrisnya, pemain-pemainnya dari teman-teman sekitar atau ada proses seleksi seperti itu? Yodi sama Rosa itu dua-duanya tokoh utama dan mereka berdua belum pernah main film sebelumnya dan pertama kali. Tetapi yang ada di benak saya ketika membayangkan ide cerita ini yang pertama kali muncul adalah sosok mereka gitu. Saya nggak bisa membayangkan sosok lain selain Yodi sama Rosa. Kenapa begitu? Memang teman dekat banget atau mungkin kayaknya cocok karakternya? Kita teman dari SMA ya dan mereka nggak perlu menjadi orang lain ketika memerankan film ini. Cukup menjadi karakternya saja itu mereka udah dapat banget karakter Jarwo dan Diah di film ini gitu. Memerankan karakter Jarwo sendiri ada kesulitan nggak? Saya dan Bregas kan emang terkumpul dalam suatu komunitas di Yogyakarta namanya Studio Batu. Dari situ kita memang suka mendevelop cerita gitu. Jadi ketika dia menawarin cerita, saya ya langsung mau aja, nggak usah perlu sana sini gimana gitu. Karena udah percaya aja. Udah percaya aja sama Tejo gitu. Oke. Rosa sendiri gimana? Nah, apalagi awalnya itu kalau sama Regas sendiri itu dia memberi saya skrip. Terus pertamanya cuma mau minta direview, nggak minta tolong untuk jadi pemeran. Nah, terus ternyata baru setelah 2 hari kemudian setelah aku nge-review itu, baru dia mau nggak jadi dia ini. Ya oke, karena temen SMA juga sih. Syok nggak terima skrip yang boleh dibilang vulgar lah seperti itu? Iya, ya syok. Tapi pertama kali baca skripnya itu udah langsung jatuh cinta gitu. Apa yang bikin sebagai aktor dan aktris gitu? Apa yang bikin jatuh cinta pertama kali saat lihat skripnya? Kalau saya kepercayaan. Kepercayaan. Saya percaya sama mereka sih. Percaya sutradara. Oke. Rosa sendiri? Karena alur ceritanya sampai di ending itu benar-benar kena gitu di hati. Beda lah daripada yang lain. Iya. Ya?
Nah, ini tantangan berikutnya mungkin untuk Director of Photography, Ersha. Kan ini film ini ada beberapa bagian yang mungkin nggak bisa seenaknya diambil gambarnya gitu. Kamu gimana cara Ada mensiasatinya? seninya di situ. Khusus yang uncensored itu ya. Itu sih kalau yang khusus bagian itu Regas karena modalnya sendiri kan kita diberi double. Itu meminta hanya satu orang yang merekam. Jadi saya nggak bisa ikut dan Regas yang merekam Melakukan hal itu. itu. Khusus untuk bagian yang itu. Ide-idenya untuk mewakili visual itu gimana gitu? Ini kesulitan nih, sulit gitu. Ada perdebatan nggak di situ? Enggak sih, untungnya saya dan Regas nggak ada perdebatan tentang kayak kita mau ngambil angle dari mana, mau shotnya seberapa. Jadi kayak Regas order ke saya mau shot medium shot gitu. Oke, segini ya. Oke, dia bilang gitu. Karena saya dan Regas kayak udah merasa kita punya taste yang sama dan jadi itu nggak mempermasalahkan semua hal gitu. Nah, di cerita ini ada cerita apa lagi selain perempuan penjual korek itu dan yang lainnya mungkin dan visualisasinya? Ya ceritanya tentang seorang ibu yang dia harus menghidupi anaknya sendirian gitu. Dia single mother gitu dan kemudian di saat ekonominya yang sedang sangat mepet gitu, dia sedang butuh uang. Satu-satunya yang bisa dia minta tolong adalah teman satu kantornya yaitu Jarwo gitu. Ya dia meminta tolong, mau nggak kamu tolonglah beli korek api ini harganya 10.000 gitu. Jadi akhirnya Jarwo dengan pertimbangan yang banyak akhirnya ya sudahlah saya bantu gitu. Akhirnya dia membantu gitu. Nah, kalau misalnya dari Rosa dan Yodi sendiri, ini kan kalian bisa dibilang belum pernah main film gitu. Pertama kali main film langsung dapat skrip yang kayak gini. Apa tantangannya buat kalian? Selain udah percaya sama sutradaranya gitu ya. Mungkin ada tips mungkin sekalian. Oke, waktu itu pertama sih dari proses reading emang Regas ini sangat membantu sekali sih, sangat mendirect dari reading sampai proses syuting itu benar-benar sangat membantu dia. Directnya benar-benar apa ya? Detail banget gitu. Jadi Rosa pun nggak ngerasa ada kesulitan yang berarti. Nggak, sama sekali nggak. Nah, ketika masuk lolos ya di Cannes sendiri, sempat nggak atau menanyakan kepada juri, kenapa sih bisa lolos? Syaratnya apa seperti itu? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu? Atau mungkin apa yang bikin sebetulnya film ini outstanding dibandingkan film-film lain? Iya. Jadi selesai awarding night, salah satu juri itu menemui kami gitu ya. Terus dia bilang bahwa, ya Regas, kami semua nonton film kamu. Kami suka sekali, ini sangat sederhana, namun punya bahasa yang puitis gitu ya. Dia bilang, saya dari awal sampai akhir nonton film ini tuh kami para juri ketawa-ketawa. Wah, kami nggak menyangka. Kok ada ya wanita yang bisa dilihat dengan korek api seperti ini. Kita ketawa-ketawa semua. Tapi begitu di ending, kami melihat seorang ibu ini memandikan anaknya sendirian. Dia dalam kesepiannya dia memandikan anaknya. Itu disitulah kami menangis. Dan disitulah kami terharu. Dan di saat itu kami bilang bahwa, oke, that's it. This is the winner gitu. Lalu dia memutuskan itu. Jadi ngebayangin jadi juri-jurinya yang melihat satu fenomena yang ternyata memang kisah nyata yang terjadi di Indonesia gitu ya. Kalau Regas dan mungkin juga Ersha teman-teman lain kan kalian semua tinggal di Jogja gitu. Sebetulnya banyak nggak sih fenomena-fenomena yang bisa diangkat jadi film untuk jadi ide-ide film berikutnya mungkin? Jogja itu banyak sekali, mungkin ratusan atau ribuan keajaiban gitu ya di kota tempat tinggal kami itu banyak sekali manusia-manusia dan cerita-cerita yang kita nggak pernah menyangka bahwa itu ada gitu. Yang kita butuhkan itu adalah tinggal kepekaan dalam memetiknya saja gitu ya. Kepekaan bahwa melihat yang lebih dekat dengan kita itu yang lebih bisa diangkat menjadi cerita gitu loh. Kepekaan itu sebenarnya yang kita perlukan sebenarnya. Padahal karena sebetulnya materinya ada di sekeliling kita, tinggal dipetik gitu saya ya. gitu kan. Nah, setelah sukses dengan menjuarai di Cannes, selanjutnya apa nih proyek dari Regas sendiri? Ini sudah film pendek kelima ini dan teman-teman semua udah bilang, Gas ini udah saatnya untuk bikin film panjang pertama gitu. Jadi mungkin kita rencananya sepulang dari Cannes kita mau istirahat 2 minggu mungkin ya, istirahat dulu, lalu kita susun pelan-pelan rencana untuk film panjang dan kita start nulis buat film panjang. Wow, kira-kira akan mengangkat dari cerita asli dari Jogja lagi? Kalau boleh kasih bocoran? Ada beberapa pilihan tentang itu. Ada beberapa pilihan. Oke. Tapi menariknya banyak kan yang susah untuk menonton film ini. Dalam waktu dekat mungkin ada tayangan akan diputar di mana film ini? Rencananya di Institut Frances Indonesia hari Kamis minggu depan. Kalau misalnya masyarakat Indonesia nih, penonton Indonesia pengen nonton, gimana caranya nih?
Film ini pasti akan diputar di ruang-ruang kecil seperti komunitas film maupun festival film gitu ya dengan kapasitas yang terbatas. Kami pasti akan update infonya melalui Instagram dan Twitter gitu. Apa tuh Bisa saya tahu ininya? Instagramnya atau Twitternya? ID-nya? Kalau Instagram saya Bregas_Banuteja. Oke, langsung di personal aja ya. Terima kasih banyak teman-teman. Terima kasih. Semoga sukses terus film panjangnya, film Film panjang pendek ditunggu. kelima. Iya. Ditunggu lagi penampilan-penampilannya di kancah internasional.